Haleluya. Shalom saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara pasti mau ya berjalan bersama Tuhan ya. Semua yang mau angkat tangan coba. Amin. Angkat tangan 2. Nah itu aku mau semuanya. Amin. Nah, kalau kita mau terus menerus bergaul bersama dengan Tuhan, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit ya. Berarti tidak ada berhentinya saudara. Tidak hanya sejenak, tidak hanya seminggu ya, tidak hanya sekali, ada off-nya dong gitu loh. Kalau kita bekerja mungkin ada off-nya kali ya, yang merasa ada kerja ada off-nya atau ya ada off-nya. Tapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus nggak ada off-nya saudara. Kalau lampu ada on off-nya, tapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus tidak ada off-nya. Harus kita selalu on terus. Amin. Ya. Bagaimana caranya kita harus bisa terus menerus bergaul dengan Dia, bergaul dengan Roh Kudus. Berarti ketika kalau kita bergaul dengan Dia, dengan Roh Kudus, yang kita pakai adat istiadatnya siapa? Yang kita pakai adalah kebiasaannya siapa? Kebiasaannya siapa? Kebiasaannya kita atau Roh Kudus? Yakin? Yakin? Yakin pasti? Ya. Namun kenyataannya di dalam perjalanan kita, ya, yang kita pakai adalah kebiasaannya kita. Betul kan? Ya. Kita seringkali memakai suatu dalih atau alasan ya untuk menutupi bahwa sebetulnya kita tidak memakai atau tidak mengikuti segala kebiasaan Tuhan, adat istiadat Tuhan. Kita selalu mencari alasan supaya kita sudah melakukan. Kita sudah melakukan adat istiadat itu, kita sudah melakukan perintah Tuhan. Dan itu perintah Tuhan, firman Tuhan itu kita jadikan kebiasaan kita. Firman Tuhan kita jadikan kebiasaan kita. Tetapi tidak pure firman Tuhan yang kita jadikan kebiasaan kita. Kita kasih bumbu sedikit. Kadang-kadang bumbunya dikurangin. Ya. Yang itu yang kita lakukan. Apakah dengan demikian kita berarti berjalan bersama dengan Roh Kudus? Tidak. Tuhan Yesus pernah berkata kepada bangsa, bukan bangsa Israel, maksud saya orang Yahudi, yaitu kepada ahli Taurat. Di dalam Matius 15, ketika Tuhan ditegur oleh mereka yang merasa seperti orang yang sudah melakukan firman Tuhan, ahli Taurat yang sudah melakukan firman Tuhan, semuanya menegur Tuhan. Matius 15 ayat 1. Pada saat itu orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu, ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sampai di situ dulu. Ya. Yesus ditegur oleh ahli Taurat, para ahli Taurat. Karena mereka melihat, kok murid-muridnya Yesus makan gak pakai cuci tangan. Saudara, sekarang makan harus cuci tangan. Masuk kemana saudara harus cuci tangan nih sekarang. Adatnya siapa? Saya nggak tahu itu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu kok mentingin adatmu, sedangkan kamu juga melanggar perintah Allah demi kamu mengutamakan adatmu. Ya. Perintah Allah apa? Hormati ayah ibumu. Perkataan hormati ayah ibumu ini bukan hanya sekedar hormat tunduk, kasih shalom, kasih penghormatan, tapi adalah termasuk pemeliharaan. Memelihara semuanya, makanan semuanya, orang tua itu juga harus dihormati dengan kita memeliharanya. Tapi ketika mereka orang ahli Taurat ini, uang yang harus dia lakukan pakai untuk memeliharaan kepada orang tuanya, menurut dia, ini belum tentu benar juga sih. Karena menurut dia sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Itu alasannya. Bisa jadi alasan doang. Jadi sorry ya, Pak, Ma, uangnya sudah aku persembahkan kepada gereja. Uangnya sudah aku berikan kepada pembangunan gereja. Uangnya sudah aku persembahkan untuk pelayanan Tuhan. Jadi sekarang Papa, Mama, aku tidak bisa memelihara, tidak bisa kasih lagi. Itu pun kebenarannya belum tentu benar. Makanya Yesus berkata, kamu orang munafik. Saudara, kalau kita dikatain orang munafik oleh Tuhan, itu betul-betul munafik. Artinya depannya kelihatan bagus, rapi, kelihatan baik, kelihatan hormat kepada orang tua. Tetapi dalam hal ketika kamu dikatakan mengenai hukum Tuhan, hormati ayah ibumu, itu termasuk semuanya pemeliharaan. Dalam pemeliharaan itu semuanya, makan, minum semuanya. Kalau orang tua itu sedang sakit, ya di dalam pengobatan segala macam. Tapi mereka nggak mau. Mereka hanya melakukan adat istiadat. Kalau makan harus cuci tangan. Itu penting bagi mereka. Setiap kali mau makan harus ada suatu ritual pencucian tangan. Tetapi di dalam hal perintah Allah yang satu tentang hormati ayah ibumu, mereka tidak melakukannya. Mereka cuman shalom, shalom, begitu saja. Tetapi tentang pemeliharaan kepada orang tua, tidak. Dan uangnya itu diberikan kepada persembahan bait Allah. Dan Tuhan berkata, itu kamu munafik. Kamu ngurus tentang cuci tangan, tapi yang terpenting gimana kamu menghormati orang tuamu, dan itu adalah perintah Allah, tidak kamu lakukan. Dan Tuhan berkata, benar memang nubuatan dari Nabi Yesaya. Coba kita buka. Nabi Yesaya berkata apa? Yesaya 29. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Ya. Sekali lagi saya baca. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu hanya hafalan.
Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Menyanyi, bermazmur, memuliakan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Bermazmur dengan bibirnya. Tetapi hatinya apa? Menjauh dariku. Dia datang. Mereka beribadah, oh aku datang ke rumah Tuhan dengan mulutnya saja. Bahkan memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya aja, lip service. Say holy, holy are you Lord God Almighty. Banyak yang bernyanyi holy, holy. Mereka juga beribadah mengatakan kudus, kudus Tuhan. Tapi cuma di bibir, mulut saja. Lip service. Padahal Tuhan melihat berkata, hatinya mereka menjauh dari aku. Mulutnya mendekat, tapi hatinya menjauh. Dan yang ibadah yang dikerjakan, dilakukan ada suatu ritual, hafalan. Hanya sekedar ritual harus dilakukan. Harus begini urut-urutannya, ritual saja, hafalan. Hatinya jauh, far away from me katanya. Hatinya menjauh dari aku. Saudaraku yang kekasih di Menara Doa Jakarta, kalau kita ibadah, dimulai dengan berdoa dalam roh. Itu bukan saja sebagai suatu adat istiadat atau ritual, bukan. Itu adalah suatu tujuan daripada Tuhan yang diturunkan kepada founder kita di menara ini. Bagaimana caranya approach, mendekat kepada Tuhan. Harus dimulai bukan dari bibir, bukan dari mulut, tapi dari hati, dari roh. Oleh karena itu pertama kali semua sini WL, worship leader di sini, singer, duduk di sini, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan ngantuk di sini. Tidak boleh WL sini ngantuk. Ya, harus berdoa dalam roh dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Sikap duduk yang benar. Sikap hati yang benar, jangan dengan hati yang menjauh. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang masuk, ketika semua di sini, ini altar Tuhan, kudus. Pemain musik menyembah dalam roh. Semua worship leader di sini menyembah dalam roh dengan suara keluar dan roh keluar. Bukan dengan lips saja, tapi keluar rohnya. Sehingga setiap orang yang datang itu mendapat suatu jamahan gerakan. Kalau ada orang yang datang terlambat, di jalan misalnya kena macet segala macam, tapi engkau yang di sini sudah dengan roh dan kebenaran, maka mereka itu seperti kayak dibalut atau kayak disiram air, dan mereka bisa duduk dan mereka bisa mengikuti engkau. Mengikuti apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar ritual. Dan berdoa di menara doa dimulai dari 30 menit. Kalau kita ibadah jam 4, dari jam 4 30 menit sampai setengah 5, itu berdoa dalam roh. Tapi ini bukan menjadi alasan untuk datang terlambat. Oh, masih doa bahasa roh saja, belum nyanyi, belum ada pujian, gak apa-apa datang terlambat, nanti saja. Tidak. Di situ adalah yang the essential, yang terpenting adalah 30 menit yang di depan itu. Di mana engkau mempersiapkan manusia rohmu. Supaya ketika kamu menaikkan pujian, bukan dengan lip service. Paham saudara? Ketika engkau menyanyi, menyembah, tidak dengan mulut bibirmu saja, tapi dengan rohmu yang dari dalam. Kita diberikan waktu oleh Tuhan, Roh Kudus, 30 menit itu kita bergaul dengan Dia.
Karena itu saya harap dengan hormat kepada seluruh WL di Menara Doa dan pemain musik, dan bagi saudara semua yang hadir, pendoa, jemaat, waktu tepat hadir 30 menit. Gunakan itu personal untuk berdoa dengan Tuhan. Bergaul yang sungguh-sungguh. Jangan cuman komat kamit, cuman diem, cuman begini aja bosen. Tidak, saudara. Ini mempersiapkan kamu sehingga pujian, penyembahanmu itu berarti di hadapan Tuhan. Paham? Dan saya harap yang di rumah saudara juga bisa mengikutinya. Bila saudara di rumah mengikuti live streaming dari Menara Doa Jakarta, 30 menit yang di depan, saudara ikutlah menyembah dalam roh. Jangan karena engkau ada di rumah jadi saudara bisa lalu lalang sibuk siapin apa. Oh, belum mulai nyanyi kok. Tidak, saudara. Hormati hadirat Tuhan. 30 menit yang di depan itu, itulah yang terpenting. Kalau engkau duduk dengan diam bergaul dengan Tuhan, ketika engkau memuji menyembah, rohmu itu yang menyembah dan memuji Tuhan. Dan ketika engkau duduk sia-sia, saudara, di gereja manapun sekarang ibadah dibatasi hanya 1,5 jam dan tidak ada bahasa roh. Tapi di Menara Doa tidak, harus selalu dalam roh dan kebenaran. Karena Menara Doa adalah tempat bergaul dengan Tuhan. If you come to the Menara Doa, jadi kepada Tuhan, dengan Tuhan, amin. Sulung itu kudus, dan seluruh adonan itu pasti ada kudus. Kalau engkau mulai dari 30 menit yang di depan itu dengan hati yang murni dan kudus, maka setelah itu, dan yang kudus itu mengubah setiap karakter pribadi. Pikiran jahat, siapa tahu engkau punya pikiran jahat. Karena di sini diajak semua orang bergaul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk diri kita. Yang perlu kita doakan adalah Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus itu yang harus engkau doakan. Itu yang harus kita doakan. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa untuk Yesus, berdoa tentang kedatangan Dia, persiapannya Dia, Tuhan pasti ini ibadah yang sesungguhnya. Jangan hanya lip service. Bangsa Yahudi, orang ahli Taurat, wah, jubahnya panjang-panjang, doa dengan Tuhan. Jangan sampai kita cuma ngomong saja. Jangan sampai cuma bibir kita saja yang ngomong, aku mau ikut tentang hatimu. Tapi Tuhan tahu tentang hatimu. Di mana hatimu, posisimu, Tuhan tahu. Oleh karena itu, Dia tidak mementingkan orang yang suaranya begitu indah. Hati yang menyembah, itu yang Dia mencari. Tapi bukan berarti juga kita di sini WL semua nyanyinya asal-asal, juga tidak. Ya, tetap harus ada latihan. Oleh karena untuk mengajar sebagai training. Ya. Untuk apa? Tetap perlu. Nafasnya bagaimana, itu penting. Tetapi yang terutama adalah manusia rohmu. Hatimu jangan menjauh. Ketika kamu menyembah Dia, ketika kamu memuji Dia, jangan sampai hatimu menjauh. Di sini bisa datang berkata haleluya, puji Tuhan, glory be the God, glory be the God. Tapi hatinya di rumah, hatinya di mall, hatinya di mana, di tempat lain. Itu hatinya menjauh. Nah, itu akan menjadi suatu hafalan. Nyanyimu jadi hafalan, pujianmu jadi hafalan. Dan segala sesuatu yang hafalan itu berhenti sampai di pikiran. Tidak akan mengubah hatimu, tidak akan mengubah karaktermu, tidak akan bisa. Berapa kali pun kamu menyanyi holy, holy, tapi kalau itu hanya di mulut, tidak di hatimu, hatimu jauh, tidak mengubah karakter sifatmu. Bohong tetap bohong, pembohong juga berbohong, penipu tetap penipu. Sekalipun sebagai WL, worship leader, tetap sukanya menipu, tetap sukanya berbohong, tetap. Karena itu saudara ketemu orang banyak kan, kok gak berubah ya dia? WL terkenal, WL ini sudah nyanyi, tapi tetap karakternya kok gak berubah ya?
Saudara sekarang tahu kenapa kok dia gak berubah? Karena dia cuma lip service. Hanya mulut saja. Tapi hatinya menjauh. Ada di mana hatinya dia? Ketika ia berdiri megang mic, mengangkat tangan, holy, nyanyi seperti itu. Tapi hatinya di mana kalau menjauh? Hatinya ada di mana? Kita buka dalam Matius 6. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ada di mana ketika dia menyembah Tuhan dengan mulutnya saja? Ketika dia menyembah Tuhan lip service, seperti yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, kepada umatnya, kepada orang Yahudi yang suka banyak tradisi, banyak ritual. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa bangsa Israel ini, mereka mendekat Tuhan hanya dengan mulutnya. Aku mau dekat Tuhan. Saudara nyanyi, aku mau dekatmu Tuhan, aku mau dekatmu, hanya dekat. Apa? Kalau itu terus nyanyi dengan mulut seperti aja. Menyembah Tuhan hanya dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Itu betul. Dan Tuhan mengatakan, benar nubuatan Yesaya itu. Ketika mereka hanya konsentrasi di depannya saja, hanya melihat bahwa mempersoalkan gara-gara murid-murid Yesus tidak cuci tangan, mereka komplain kepada Yesus waktu murid-murid Yesus tidak cuci tangan waktu makan. Yesus langsung buka hatinya. Kamu percuma bicara tentang luarnya, tapi hatimu sendiri tidak benar di hadapan Tuhan. Kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka hanya melihat, kok gak ngelakuin ini? Kok gitu? Kok gitu? Ya. Kok begini sih dilakukan? Kenapa begini saja? Kok mereka gak cuci tangan? Langsung makan? Mungkin kok gak berdoa? Langsung makan? Kali-kali kayak gitu ya. Tapi Tuhan langsung, bagaimana dengan dirimu? Tentang perintah Allah, hormati ayah ibumu, tidak mereka lakukan. Jadi mereka seperti itu adalah orang-orang yang mendekat kepada Tuhan cuman dengan mulut, dengan bibir. Melayani Tuhan dengan bibir, dengan mulut. Hatinya menjauh, hatinya ada di harta. Ketika mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan mulut dan bibirnya, hatinya itu menjauh, menjauh dari Tuhan. Mereka lakukan itu hanya demi harta. Hatinya begitu melekat pada harta. Dan Tuhan berkata di sini, tidak seorang pun mengabdi dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak bisa, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kamu tidak akan bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Banyak orang hanya melihat bahwa Mammon itu uang. Aku tidak mengabdi pada uang. Aku tidak mencari PK kok. Aku nggak butuh PK kok. Mammon itu bukan hanya uang, saudara. Kalau saudara melihat sejauh pengetahuan Mammon, sudah pernah kasih saya, kamu nggak akan bongkar itu, betul? Jadi akhirnya, diampuni, pengampunan yang diberikan. Tuhan itu kasih karunia besar sekali.
Gak apa-apa, kamu jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, kamu akan diampuni. Tenang aja, gak apa-apa. Oh ya, terima kasih didoakan pendetanya. Dia jatuh lagi, pendetanya gak berani tegur tuh dosa. Dan kamu tetap dapat lagi mobil baru lagi, Chris. Tetapi hatimu menjauh dari Tuhanmu, Tuhan ini. Melayani di situ ya tetap begitu juga, tetap jatuh dalam dosa juga, tidak ada kelepasan dalam dosa. Gak apa-apa. Nah ini iblis masuk seperti ini, sehingga membuat semua orang hanya mendekat Tuhan dengan bibirnya, dengan mulutnya, menyembah Tuhan hanya dengan bibirnya, mulutnya, tapi hatinya menjauh. Ini sedang dilakukan di akhir zaman ini oleh iblis. Di seluruh gereja, baik di Indonesia, di luar negeri, di mana-mana. Supaya it's okay, semua itu menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan bibirnya, dengan mulutnya. Nggak apa-apa, asal hatinya ikut aku. Itu kata iblis. Asal hatinya mereka menjauh dari Tuhan, sehingga hatinya mereka akan melekat dengan aku. Iblis. Mau baptis? Gak apa-apa. 1000 orang dibaptis? Gak apa-apa. 3000 orang dibaptis? Gak apa-apa. Itu yang tatoan semua itu gak apa-apa. Yang bikin-bikin seperti, oh gak apa-apa tato, gak apa-apa, baik ini, gak apa-apa. Kasih dong, kasih. Kasih yang mana? Harus diluruskan, tapi tidak berani. Karena iblis mulai. Jangan. Kalau kamu bicara terlalu keras, terlalu sadis, terlalu kencang tentang firman Tuhan, ntar pergi semua. Gak ada yang terima Yesus. Oh iya ya, kita berarti mesti harus kabur sedikit. Harus bisa camouflage, menyamar sedikit. Kalau mereka pakai baju loreng, kita juga harus pakai baju loreng. Kalau mereka pakai alis, kita harus pakai alis begitu. Baik pria maupun ceweknya juga. Kalau mereka ini juga harus gayanya begini, kita juga harus ikut. Lemah lembut begitu harus ikut. Camouflage, nyamar masuk supaya kamu bisa menjangkau itu orang semua banyak. Apanya yang dijangkau? Cuman mulutnya juga yang dijangkau. Sehingga orang itu juga memuji Tuhan hanya dengan mulutnya saja, dengan bibirnya saja. Bagaimana dengan rohnya? Bagaimana dengan manusia rohnya? Apakah ada yang membimbingnya? Apakah ada yang berani menegurnya? Kamu harus bertobat. Ada. Zona nyaman, zona aman itu ditebarkan oleh iblis di seluruh gereja-gereja. Gak usah susah-susah. Ngapain berdoa berjam-jam? Ngapain Ibu Ratna harus berdoa jam-jam? Kamu berdoa aja, kamu nempel aja dengan seseorang, kamu dapat apa yang kamu minta. Betul nggak? Tapi menara doa di sini, back to the Bible. Di sini menara doa tidak seperti itu. Semua sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Keras. Jangan nempel dengan manusia, tapi melekatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan mulutmu saja kata amin, bukan bibirmu saja yang berkata amin, tapi hatimu harus betul-betul masuk, bukan melekat saja, masuk di dalam Yesus. Kalau cuma nempel aja, kok gampang ditarik. Ditarik dengan apa? Kenikmatan dunia, famous tadi, jadi WL terkenal, jadi hamba Tuhan terkenal, gerejanya jadi wah meluap, banyak orang famous, status. Kalau hanya nempel, itu bisa ditarik. Tapi setiap manusia, setiap hamba Tuhan harus masuk ke dalam Yesus Kristus. Kalau kita ini masuk dalam Yesus Kristus, iblis tidak akan bisa masuk di dalam Yesus Kristus. Tidak akan bisa menarik kamu.
Kamu mau ditawarin apa aja, famous, segala macam, harta, kekayaan, semuanya. Kalau engkau ada di dalam Yesus Kristus, Dia tidak akan berani mendekat. Bahkan masuk pun gak akan berani. Dan di dalam Yesus itulah tempat yang teraman buat kita. Amin. Jangan cari tempat yang nyaman. Di menara doa tidak nyaman, banyak rule-nya, banyak peraturan. Doa harus 3 jam, doa harus 30 menit. Nggak nyaman, orang suruh doa. Enak di tempat yang lain, nggak pakai doa-doa kayak gitu, langsung jeng, langsung selesai. Jangan cari yang nyaman, saudara. Kristus Yesus tidak menawarkan kenyamanan. Tapi Kristus Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita semua, yang mau masuk di dalamnya. Yes, firman Tuhan keras. Karena saudara semua sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Tidak perlu dikasih susu. Susu tidak membuat engkau bertumbuh, malah badanmu jadi lembek. Tapi firman Tuhan yang benar, bukan firman yang dipoles-poles, bukan firman yang dicabut-cabut aja. Tapi firman Tuhan yang benar, yang menegur dosa, yang menunjukkan, yang berani menunjukkan itu dosa. Itu yang mengubah kepribadian. Kalau setiap dari saudara ini, walaupun di menara ini kecil, ya, Opa pernah berkata, tidak masalah jumlah kecil, yang penting semua selamat. Daripada jumlah besar tapi nggak selamat semua. Dan di sini menara doa tidak melayani kedagingan saudara. Di sini menara doa, di sini saya melayani roh saudara. Karena menara doa pelayanan roh. Kami tidak melayani kedagingan saudara, tapi roh saudara yang kami layani. Artinya manusia rohmu yang kami layani. Pasti akan saya tegur. Kalau Tuhan perintahkan untuk menegur untuk seseorang, itu pun kalau Tuhan perintahkan, secara personal saya tegur. Karena apa? Tuhan mengasihi kamu, supaya manusia rohmu berubah, bangkit, bertumbuh. Tetapi bila Tuhan tidak menyuruh saya hanya suruh nyampaikan secara firman, saya akan sampaikan. Karena di sini bersifat apa? Pendidikan, pengajaran. Dan menara doa itu kerucut, naik ke atas. Gak masalah jumlah sedikit. Saya sudah berkali-kali berbicara kepada para pemain musik. Menara doa, di sini ada musik boleh. Tapi kalau gak ada yang datang, tetap harus berjalan. Gak masalah. Karena engkau melayani bukan melayani orang. Engkau melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap on time, jalan terus. Setiap sesi jalan terus. Nah, kalau engkau sisi semua mencari famous, mencari ada orang yang lihat kita. Ini kok gak ada orang, terus kita ngapain? Gak asik deh melayani di menara doa sedikit. Jangan salah saudara. Di kursi-kursi yang kosong itu ada malaikat-malaikat semua yang mendengarkan. Dan justru di sini Tuhan menguji rohmu, manusia rohmu. Bagaimana engkau bisa melayani ketika di jumlah yang kecil? Apakah dengan sungguh-sungguh? Apakah hatimu tetap berpaut dan tetap masuk dalam Yesus Kristus? Atau engkau sudah cuma lip service saja? Hanya kebutuhan makan. Ya karena saya juga sudah full timer, saya sudah komitmen sini. Ya sudah karena saya dapat, supaya dapat PK. Ya sudah, biarin aja. Jangan. Saya gak mau kalau saudara hanya melakukan itu. Kasihan saudara. Dimanapun kau berada, kalau kau melayani hanya untuk dagingmu, kasihan. Dan saya akan terbeban untuk menegur, mengasih tahu kepada saudara kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak mau mendengar, it's okay. Dimanapun kau melayani,
Yang kau layani bukan manusia kedagingan, bukan untuk cari famous, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari kesenangan, tapi cari kesenangannya Tuhan. Amin. Jadi jangan dengan mulut tok nyanyi, melayani, komit dengan mulut, tapi hatimu juga harus mendekat pada Tuhan. Jangan menjauh, bukan jangan mendekat saja, tapi harus masuk ke dalam Yesus Kristus. Amin. Ayat yang terakhir kita mau buka. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Berarti kalau orang hanya beribadah atau melayani Tuhan dengan lip service, mulutnya saja, bibirnya saja, dan hatinya menjauh, apa berarti? Terkutuk. Ulang sekali lagi, ayo kita baca bersama-sama. Keras, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tuh, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan dikatakan apa? Terkutuk. Saya berdoa pada saudara semua, berdoa untuk saudara semua. Jangan engkau hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, jangan. Setiap dari kita jangan menjauh dari Tuhan. Tapi juga jangan hanya dekat kepada Tuhan saja. Tapi kita semua, engkau semua harus apa? Masuk di dalam hatinya Yesus Kristus. Amin. Ayat yang 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Karena apa? Orang yang masuk di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia akan diberkati. Berarti artinya apa? Mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Mengandalkan Dia, menaruh segala harapannya, menaruh masa depannya, semuanya kepada Tuhan Yesus, semuanya. Hatinya dia taruh masuk dalam hati Tuhan Yesus. Dan dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Berarti apa? Pohon yang ditanam di tepi air berarti ada supply, ada terus sumber yang menyuplai terus. Sehingga membuat apa? Ketika pohon itu bertumbuh, akar-akarnya ini akan merambat ke tanah yang penuh dengan air. Selalu ada makanan, selalu ada minuman. Sehingga dia tidak akan takut ketika ada apa? Panas terik. Ketika datang musim panas dia nggak takut. Dan daunnya apa? Tetap hijau. Tidak jadi kering. Tidak jadi kuning. Dan juga tidak khawatir akan tahun kering. Ya. Dan yang terpenting adalah tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan seharusnya kita hanya mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menaruh segala pengharapan kita hanya kepada Dia.
Gimana nih masa-masa sekarang ini? Bagaimana ini? Kita harus makan apa? Harus bagaimana? Segala itu Tuhan itu tahu setiap kebutuhan kita, saudara. Tahu banget. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan kepandaian kita, yaitu berarti sama kita mengandalkan manusia kita. Sekalipun secara rohani. Sekalipun mengandalkan, oh aku bisa melayani Tuhan lagi. Kemana saja melayani, itu secara rohani. Kayaknya bisa, tapi tetap mengandalkan manusianya. Ya. Tapi kita di tahun yang kering, waktu 2 tahun yang lalu kering. Ada wabah apa tuh? Corona. Menara doa tidak tutup, tidak pernah tutup. Tidak ada mengalami kekeringan sedikit pun di menara doa. Apakah engkau saudara yang melayani di menara doa mengalami kekeringan? Tidak kan? Karena kita di sini tidak mengandalkan manusia kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan terus menghasilkan buah. Mana buahnya? Orangnya tetap itu-itu aja. Ada yang ngomong gitu sama saya. Ada yang mengkritik saya begitu. Mana? Kok tambah makan mungkin bahkan ada yang banyak yang keluar katanya begitu. Mana? Buah yang dihasilkan bukan dilihat banyaknya orang yang datang. Tapi adakah perubahan di dalam kehidupanmu? Amin. Dari setiap pemain musik, dari setiap WL di sini, pendoa di sini, adakah perubahan di dalam kehidupanmu? Yang dulunya, misalnya jangan marah, dulunya jahat, punya iri hati, sekarang jadi enggak. Dulunya suka khawatir, suka takut, sekarang jadi enggak. Berarti ada perubahan. Itu adalah buah. Amin. Buah itu harus terus tetap. Kalau engkau sudah berubah, saudaraku, terus harus berbuah lagi. Terus harus berbuah lagi. Dan buahnya itu tetap. Artinya harus tetap buahnya itu manis. Harus tetap buahnya mengandung 9 rasa buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran terus, kemurahan terus, kebaikan terus, kelemahan buat kesetiaan terus, dan penguasaan diri. Nah, setiap buah yang kita hasilkan harus ada 9 rasa ini. Dan dari 9 rasa ini gak ada rasa pahit, gak ada rasa asam. Sehingga terus menghasilkan buah. Amin. Hasilkan buah terus. Ya. Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, selalu dididik, diajar. Karena harus mengikuti adat istiadatnya, budayanya kerajaan surga. Sudah tidak lagi dengan budaya kita, budayanya kita, budaya kerajaan dunia, tidak lagi. Tapi harus dengan budaya kerajaan surga. Ya. Jadi kita tidak mementingkan yang diurus oleh orang Farisi tersebut kepada Yesus, yang dikritik mereka terhadap Yesus, hanya tentang lahiriah. Tapi apakah budaya kerajaan itu tidak perlu secara lahiriah? Perlu. Ya, perlu banget. Bagaimana cara berjalan, cara duduk, cara berpakaian, cara berbicara. Itu harus menunjukkan budaya kita. Budaya mana? Budaya kerajaan surga. Nah, nanti saudara akan melihat ada tayangan, tapi jangan sekarang, terlalu lama. Maybe next week ya, atau nanti ini tentang the kingdom culture, ya. Jadi saudara bisa melihat bagaimana kita harus tetap terus berbuah, tetap terus menghasilkan buah. Ya, amin. Walaupun kita masih ada di dunia ini, amin. Mari kita bangkit berdiri.